Kali ini bertemu di Sapa Indonesia Malam, saudara. Ketegangan di Timur Tengah tak hanya bicara soal perang militer, namun telah meluas ke infrastruktur strategis dan teknologi global. Dalam perkembangan terbaru, Amerika Serikat melancarkan serangan ke salah satu simbol infrastruktur Iran, Jembatan B1 yang disebut sebagai jembatan tertinggi di Timur Tengah dan menjadi urat nadi distribusi logistik negara tersebut. Serangan ini disebut sebagai bagian dari upaya memutus jalur pasok militer Iran, namun meninggalkan korban jiwa dan kerusakan besar. Nah, di saat yang sama, Iran melontarkan ancaman baru yang tak kalah mengkhawatirkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan akan menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa Amerika yang dianggap terlibat dalam operasi militer, termasuk dalam pengembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang dipakai untuk menentukan target serangan. Lalu seberapa besar risiko eskalasi dari serangan dan ancaman ini? Akan kami bahas bersama Anda hari ini 3 April 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, Amerika Serikat membombardir jembatan B1 yang menghubungkan kota Karaj dan ibu kota Iran Tehran di provinsi Al-Borz. Jembatan itu disebut-sebut sebagai jembatan tertinggi di Timur Tengah. Serangan Amerika terhadap jembatan B1 terekam kamera warga Iran yang tengah merayakan Hari Alam pada Kamis waktu setempat. Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 8 orang meninggal dan 95 lainnya terluka akibat serangan itu. Jembatan B1 diresmikan tahun ini dan masih dalam tahap pembangunan. Melalui kamera warga lainnya, asap akibat serangan itu terlihat dari jembatan atau jalan raya B1 maksud saya, yang menghubungkan kota Karaj dan Tehran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui serangan terhadap jembatan B1 di Iran. Lewat akun Truth Social, Trump menulis, jembatan terbesar Iran runtuh, tak akan digunakan lagi. Saatnya Iran buat kesepakatan sebelum terlambat dan tak akan ada tersisa dari yang seharusnya bisa jadi negara hebat. Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membalas Trump dengan mengatakan menyerang bangunan sipil termasuk jembatan yang belum selesai tak akan memaksa Iran menyerah. Itu hanya menunjukkan kekalahan dan keruntuhan moral musuh yang sedang kacau. Lanjutnya, setiap jembatan dan bangunan akan kembali dibangun lebih kuat. Yang tidak akan pernah pulih adalah kerusakan reputasi Amerika. Sementara di Teheran Barat, AS menyerang 2 lokasi sebelum matahari terbenam Kamis lalu. Memasuki minggu ke-6, lebih 1.900 orang di Iran meninggal akibat serangan gabungan AS Israel sejak 28 Februari lalu. Pasca serangan, Bulan Sabit Merah merilis rekaman menunjukkan api dan asap membumbung di sejumlah titik di Teheran. Pemadam kebakaran juga menunjukkan kerusakan akibat pecahan bom yang menghantam sebuah bangunan. Dalam rilis video itu, petugas pemadam juga masih berupaya memadamkan api akibat serangan AS dan Israel. Rabu lalu, Amerika Serikat juga menyerang wilayah Barestan di Provinsi Isfahan, Iran Tengah. Sejumlah ledakan besar dan percikan bola api mengakibatkan kepulan asap membumbung di langit Isfahan. Sementara itu, Iran juga terus menyerang aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk. Citra satelit dari Uni Eropa menunjukkan asap mengepul dari pelabuhan di Qasm, Iran pada hari Kamis 2 April.
Reuters memverifikasi lokasi itu berdasarkan tata letak pelabuhan yang sesuai dengan arsip atau file dan citra satelit yang menguatkan laporan serangan oleh otoritas zona bebas Qasim dan media Iran. Otoritas zona bebas di sana mengatakan sebagian pelabuhan komersial Bahman dan dermaga perikanan Doha di Pulau Qasim, Iran rusak setelah apa yang mereka sebut sebagai serangan AS Israel yang menargetkan fasilitas pelabuhan. Kantor berita Mer Iran mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Pelabuhan Bahman sepenuhnya bersifat komersial dan menyerangnya melanggar aturan internasional. Media pemerintah Iran pada hari Kamis menayangkan rekaman anggota Garda Revolusi Iran yang menempelkan pesan-pesan dalam sebuah tulisan pada rudal yang mereka siapkan untuk diluncurkan. Salah satu pesan tersebut sebagian berbunyi, "Terima kasih kepada semua orang termasuk warga Amerika sendiri yang mengutuk perang yang dilancarkan oleh presidennya Donald Trump." Rudal yang disiapkan Garda Revolusi Iran diluncurkan ke sejumlah fasilitas militer Amerika dan Israel. Rekaman yang diambil pada hari Kamis menunjukkan sebuah rudal menghantam dekat lingkungan perumahan di Petah Tikva, Israel dengan diawali sirine yang berbunyi di seluruh kota. Menurut media Israel, rudal yang membawa hulu ledak seberat 400 kg mendarat di area terbuka menyebabkan kerusakan material. Belum ada laporan korban jiwa pada saat publikasi. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran tidak mengonfirmasi serangan di Petah Tikva, tetapi mengatakan bahwa mereka telah menargetkan lokasi di pangkalan udara dan pusat perakitan militer Israel sebagai bagian dari gelombang rudal ke-90 Operasi True Promise 4. Sebuah bangunan di tempat tinggal wilayah Bi'ina, Israel juga dilaporkan rusak setelah pecahan rudal mendarat di dekat area itu. Rekaman video menunjukkan dinding bangunan dipenuhi bekas pecahan peluru serta jendela dan kaca depan kendaraan yang terparkir di dekatnya pecah. Warga di kota Naharia, Israel Utara juga jadi sasaran serangan Lebanon. Warga setempat menggambarkan momen ketika sebuah roket yang dilaporkan ditembakkan oleh Hezbollah menghantam pusat penitipan anak beberapa saat setelah mereka bergegas masuk ke tempat perlindungan. Kerusakan parah terlihat pada bangunan fisik, sebuah ruang kelas hancur dengan jendela pecah dan puing-puing berserakan di mana-mana. Laporan Israel menyebut setidaknya 2 lokasi tambahan terkena serangan dengan rumah dan bisnis rusak di seluruh wilayah itu. Hezbollah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya pada hari Rabu waktu setempat melancarkan serangan terhadap posisi militer Israel. Dalam sebuah rekaman kamera pemantau, pecahan roket yang diduga mendarat di dekat sebuah bangunan di Naharia, Israel, membuat sebuah pagar kaca di bangunan tempat tinggal pecah terkena getaran ledakan. Setelah konflik semakin meluas, Hizbullah Lebanon mulai bergerak dan ikut meningkatkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Israel. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merilis rekaman menunjukkan pesawat jet tempur jatuh di dekat Pulau Qasim. Iran mengeklaim telah menembak jatuh pesawat musuh setelah dicegat pertahanan udara milik Angkatan Laut Iran. Iran merinci jet tempur itu jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasim sebelum tenggelam.
Iran menyebut serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ataupun Israel terhadap fasilitas militer mereka tidak berdampak signifikan. Iran juga menegaskan target-target yang telah diserang sejauh ini hanya bagian kecil yang tidak signifikan terhadap kekuatan militernya secara keseluruhan. تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند aziz wa Musalman pas bedahid. Iran menyatakan tidak akan menerima gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran menyebut bakal menginginkan perang berakhir menyeluruh, bukan gencatan senjata. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut kesediaan Iran untuk terus berperang hingga akhir. Hal ini merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Presiden Iran menginginkan gencatan senjata. Namun Menlu Iran menegaskan bangsa Iran tidak akan bisa diancam dengan kekerasan. Ia bilang Iran sepenuhnya siap jika Amerika melancarkan serangan darat. شروط ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم. نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. و ارائه تضمین‌های مبنی بر اینکه دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که باید پرداخته بشه مردم ایران به خاطر حجم خساراتی که به هر حال به ما وارد کردن. این در جنگ زمینی حتی خبرتر و مجهزتر هستیم. ما کاملا آماده هستیم برای مقابله با هر گونه تهدید حمله زمینی به کشورمون. امیدوار هستیم که چنین اشتباهی نکنه. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian bilang serangan Amerika Serikat dan Israel ke negaranya bukan menunjukkan kekuatan, melainkan menunjukkan kebingungan dan ketidakmampuan mencari solusi. Serangan yang menghancurkan berbagai fasilitas farmasi, membunuh anak-anak, tidak memiliki tujuan, dan malah merusak Amerika Serikat. Pernyataan Presiden Iran itu disampaikan melalui siaran yang dibacakan presenter televisi setempat. جمهور در این پیام تاکید کرد حمله آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های ایران نشانه قدرت نیست بلکه نشانه سردرگمی و ناتوانی در دستیابی به راه حل پایدار است. آقای پزشکیان در ادامه نوشت آیا قتل عام کودکان بیگناه، تخریب مراکز داروسازی برای سرطان و یا زیاده‌گویی مبنی بر بمباران یک ملت و برگرداندن به عصر حجر منفعتی جز تخریب هرچه بیشتر تصویر جهانی آمریکا دارد؟ Presiden Amerika Serikat dalam pidato terbarunya menyebut telah menghancurkan berbagai situs nuklir Iran. Trump menyebut bakal terus menggempur Iran habis-habisan dalam 2 minggu ke depan. Menurutnya, jika Iran terlihat mengembangkan nuklir lagi, maka Amerika Serikat bakal menyerang lagi. Trump juga bilang telah menghancurkan kekuatan proksi Iran di kawasan. Rusia menegaskan bahwa Selat Hormuz yang merupakan jalur lalu lintas 20% minyak dunia sepenuhnya di bawah kendali Iran. Baik Amerika Serikat setuju atau tidak, pengendalian Hormuz harus tetap berada di Teheran. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Ia bilang meskipun Amerika menentang dan memiliki kekuatan militer besar, realitanya Hormuz dikendalikan oleh Iran. Upaya mengubah kendali di Selat Hormuz harus melalui persetujuan dan konsultasi negara-negara lain dan bukan melalui kekuatan militer. Kami kembali sebentar lagi. Dalam rapat dengar pendapat di DPR RI kemarin, anggota Komisi 3 mendesak semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara Amsal Sitepu dicopot dari jabatannya. Tetap di Kompas TV.
Masih di Sapa Indonesia Malam, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum membahas penanganan perkara Amsal Christy Sitepu bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam rapat Kamis lalu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat Hinca Panjaitan marah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan jajarannya imbas kasus videografer Amsal Sitepu. Hinca meminta semua yang terlibat dalam penanganan perkara Amsal dicopot dari jabatannya. Hinca juga menyoroti surat pengalihan penahanan yang dinilai provokatif dan bermuatan adu domba. Penangguhan kok dibilang pengalihan? Jadi apa yang terjadi? Bukan soal LSM lagi nih Pak Enal. Ini sudah kejahatan. Secara institusi membawa nama Tuhan pun dibawa. Jadi karena itu lewat pimpinan saya minta Kajati selepas ini gunakan kewenangan, bersihkan ini semua. Agar ini berjalan dengan baik. Tarik Kajari, tarik semua kasih-kasih ini, semua yang terlibat kasus ini tarik. Dan setelah itu, selepas ini Anda harus minta maaf dan menarik ini. Karena kesalahannya fatal. Dan saya minta lewat Kajati sampaikan ke Jaksa Agung, minta maaf itu Kapuspen karena telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dalam RDPU di DPR kemarin, Amsal Sitepu menyebut ada upaya intimidasi dari jaksa dalam kasus yang menjeratnya melalui kiriman kue brownies. Namun, jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo Wira Arizona membantah tudingan itu. Wira menjelaskan kronologi pemberian brownies kepada Amsal diklaim sebagai bagian dari budaya di lingkungan kejaksaan. Dan terkait intimidasi lewat brownies coklat, itu terjadi di tanggal 1 Desember 2025. Kenapa saya sangat ingat, saya tulis semua kejadian-kejadian itu di buku ini Pak. Judul bukunya ini Cerita Orang Kalah. Dan di situ di tanggal 1 Desember 2025 itu yang mendatangi saya pada saat itu adalah Bapak Wira Arizona, memberikan saya sekotak brownies coklat itu dengan kalimat, "Udah abang, gak usah ribut-ribut, ikutin aja harusnya. Ngapain abang capek-capek pakai pengacara? Nanti kita bantu di tuntutan." Ada yang terganggu, kurang lebih seperti itu. Tapi saya di situ cuma tersenyum. Saya bilang enggak, saya akan terus melawan. Penyerahan itu tidak dari tangan saya, yaitu tangan dari staf saya, dan tidak ada omongan apa-apa Pak. Mohon izin, saya juga tidak ada niat apapun. Kami hanya murni mengedepankan rasa kemanusiaan. Dari tahun 2024, ini sudah menjadi budaya kami Pak, di Tanah Karo Pak. Pak Amsal kan mengulangi lagi, kok kemarin kan waktu video call menyampaikan ada narasi yang mengatakan ikuti saja alurnya dan lain sebagainya itu Pak Wira. Siap, itu tidak ada Bapak, saya sampaikan Pak. Tidak ada ya? Tidak ada Bapak. Nanti tinggal Pak Amsal ini. Siap. Oke. Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan Keraja Guguk menjelaskan sejumlah pertimbangan pihak yang menetapkan Amsal Sitepu sebagai tersangka dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Dalam momen rapat dengar pendapat umum di DPR kemarin, Kajari Karo meminta maaf atas penahanan Amsal. Sangat banyak mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan, kritikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 untuk kami perbaiki, kami jalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kami.
Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membantah tudingan mengintervensi penanganan perkara dugaan korupsi videografer Amsal Christy Sitepu di Sumatera Utara. Ia menegaskan rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk mempertemukan Amsal dengan Kejari Karo semata-mata bagian dari fungsi pengawasan. Ia juga menyatakan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan warga memperoleh keadilan. Rangkaian RDPU yang sering kami lakukan terhadap soal perkara yang sering kami lakukan, termasuk RDPU soal perkara saudara Amsal Christy Sitepu tanggal 30 Maret 2026, bukan merupakan bentuk intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan. Namun kami ingin memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Saya pribadi Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Kami ajak Anda ke berita berikutnya, Saudara. Jemaat memperingati kisah sengsara Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Di GPIB Immanuel, ibadah Jumat Agung dilaksanakan sebanyak 4 sesi. GPIB Immanuel mengangkat tema kebangkitannya membarui kemanusiaan kita sebagai tema Paskah tahun ini. Jemaat diajak untuk kembali melihat pesan Paskah, bukan hanya seremoni, namun yang paling mendasar adalah kita dipulihkan dari kemanusiaan kita. Misa Jumat Agung juga berlangsung di Gereja Katedral Jakarta. Untuk melihat jalannya misa kali ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan bersama juru kamera Veriska Immanuel. Gambarkan kepada kami untuk nuansa yang terlihat sejauh ini dalam ibadah atau misa yang berlangsung di Gereja Katedral, Jona. Ya, Tima, terkait dengan gelaran hari ini Jumat Agung ini memang digelar sebanyak 3 kali, mulai dari pukul 12, pukul 15 dan pukul 18. Jadi sekitar 4 menit lagi akan dimulai ibadah terakhir. Ibadah ini menjadi penutup khususnya rangkaian Jumat Agung. Namun kalau kita dari seluruh rangkaian Pekan Suci 2026 inilah hari ketiga, di mana masih ada lagi Vigili Paskah dan terakhir adalah Hari Raya Paskah. Jadi memang inilah momen yang sangat penting bagi umat Katolik untuk bisa merayakan terkait dengan Paskah dan juga perayaan sebelumnya. Nah, saya bisa digambarkan terkait dengan gelaran hari ini khususnya di Jumat Agung. Tadi dimulai pada pukul 9 pagi adanya perayaan reka ulang terkait dengan seperti teater, bagaimana menggambarkan penderitaan Yesus Kristus di mana memanggul kayu salib dan juga disalibkan juga. Nah, terkait dengan adanya gelaran hari ini memang dari pihak katedral cukup maksimal, tidak hanya mungkin dari perayaan atau ibadah, tapi juga bagaimana memaksimalkan mulai dari parkir dan juga memaksimalkan terkait dengan bangku, sehingga memang umat bisa beribadah dengan maksimal. Kita akan melihat unsur pelayanan yang ada di Gereja Katedral ini sangat baik, sangat optimal, dan saja ini dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah khususnya Jumat Agung di Gereja Katedral ini. Tifal. Jona Hamonangan dan Veriska Immanuel melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih. Saudara, meski gedung gereja mengalami kerusakan setelah terdampak gempa, umat Katolik Raja Kembas dan Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor tetap akan menggelar ibadah Jumat Agung. Kedua gereja Katolik yang berada di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini telah menyediakan tenda di area luar gedung sebagai solusi sementara agar umat dapat mengikuti peribadatan Jumat Agung dan memastikan seluruh ibadah Jumat Agung dilaksanakan dengan hikmat. Kepala BNPB Suharyanto meninjau langsung dampak gempa magnitudo 7,6 di Manado, Sulawesi Utara. BNPB bilang status bencana di sana tanggap
darurat. Suharyanto meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Gedung Konisario Manado. Suharyanto meminta seluruh pihak baik TNI, Polri, BPBD, dan BMKG terus memonitor kondisi di lapangan terus-menerus. Langkah ini diperlukan untuk memastikan seluruh masyarakat tetap aman setelah peristiwa gempa bermagnitudo 7,4 dan 401 gempa susulan. Saudara, akhir perang Timur Tengah belum menunjukkan kejelasan. Iran menolak gencatan senjata, sementara Donald Trump inkonsisten dengan sikapnya soal perang. Sesaat lagi. Perang kian memanas di Timur Tengah. Saling serang terus terjadi, bahkan menyasar target di luar fasilitas militer. Namun sinyal penyelesaian konflik menunjukkan dinamika yang berbeda antara kedua belah pihak. Iran menginginkan perang berhenti total, bukan dengan gencatan senjata. Tetapi bukan berarti Iran menyerah dari tekanan Amerika dan Israel. Sementara Presiden Amerika Serikat tak menunjukkan sikap yang jelas dengan ujung perang ini. Donald Trump bilang ia akan mengakhiri perang ini, tetapi di saat yang sama menambah kekuatan menuju Timur Tengah. Lalu, bagaimana penyelesaian yang diinginkan kedua pihak? Hingga pekan kelima, intensitas perang Iran melawan Amerika dan Israel belum menurun. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengisyaratkan kesiapan Teheran untuk terus berperang, meskipun Presiden Donald Trump mengklaim Presiden Iran menginginkan gencatan senjata. Namun jika Amerika ingin menghentikan perang, Araghchi menyatakan bukan dengan gencatan senjata, melainkan perang berakhir total. شروط ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم، بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. و ارائه تضمین‌های مبنی بر این که دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که باید پرداخته بشه مردم ایران به خاطر حجم خساراتی که به هر حال به ما وارد کردن. Bagaimana dengan Amerika? Donald Trump justru menunjukkan inkonsistensi sikap. Pada awal minggu ini, Trump bilang perang akan berakhir dalam 2 hingga 3 minggu. But we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now it's possible that we'll make a deal before that. Tetapi berselang hari, Trump justru kembali mengancam Iran akan membombardir negara itu hingga kembali ke zaman batu. Trump mengatakan tujuan-tujuan Amerika hampir tercapai, tetapi bukan pergantian rezim di Iran. I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. Namun Iran tak akan menyerah begitu saja melawan Israel dan Amerika Serikat meskipun mengalami kerugian besar. Bahkan salah seorang tokoh Iran, Ali Reza Panahian, mengingatkan negara-negara Eropa untuk bersiap terlepas dari hegemoni Amerika Serikat. بیشتر از این که فکر کنم پیام لازم داشته باشن آمریکا و اسرائیل باید به کشورهای اروپایی و به کشورهای جهان پیام بدیم. دیگه آماده باشید برای زندگی بدون سروری آمریکا. دیگه شما آماده باشید برای زندگی کردن بدون سلطه صهیونیسم. Iran juga membaca kegampangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengakhiri perang di Timur Tengah. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menggugah warga Amerika lewat sebuah surat terbuka. Salah satu yang ditulis Pezeshkian yakni, serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukanlah tanda kekuasaan, melainkan tanda kebingungan dan ketidakmampuan dalam mencapai solusi yang stabil. Entah bagaimana akhir perang Iran, tetapi Amerika Serikat kini menambah armada pasukannya di tengah rencana serangan besar ke Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, mengunjungi pasukan yang terlibat dalam operasi Epic Fury akhir pekan lalu.
Visual yang dirilis Pentagon pada hari Rabu menunjukkan Hegseth meninggalkan helikopter dan memberi pengarahan kepada prajurit di pangkalan regional yang dirahasiakan. Salah satu titik sentral dari Perang Timur Tengah yang turut menyeret dunia ke ambang krisis energi adalah Selat Hormuz. Sejak serangan awal ke Iran akhir Februari lalu, Iran segera menutup Selat Hormuz yang jadi salah satu nadi jalur perdagangan dunia. Donald Trump yang sejak awal mengupayakan agar Hormuz lepas dari sandera Iran, kini justru lepas tangan. Trump justru menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan terus-menerus menjadi penjaga keamanan jalur energi dunia tersebut. Trump menyatakan, negara-negara yang selama ini bergantung pada minyak dari Timur Tengah harus mulai menjaga kepentingan mereka sendiri. But people in the country sort of say, just win, you're winning so big, just win, come home. And I'm okay with that too, because we have a lot of oil between Venezuela and our oil. We're controlling now 59% of the oil in the world. And the problem that we have is we really don't need any more oil. It'd be nice to take it, but we don't need it. And they should be policing their own strait. We shouldn't be policing it for them. We have been for years. And we're getting ready to get out of there. Trump juga menyindir negara-negara yang tidak mendukung langkah militer Amerika Serikat. Trump kemudian menawarkan dua solusi bagi negara-negara yang sangat bergantung pada minyak tetapi menolak terlibat dalam perang. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up. Tetapi apakah benar Amerika sudah tak membutuhkan Hormuz untuk kepentingan energi mereka? Atau hanya sikap emosional karena dunia tak mendukung langkah Amerika ketika Hormuz disandera Iran? Jujur Amerika kehilangan simpati publik. Nah, maka dalam kesempatan hari ini, ngambek ini sebenarnya sudah terprediksi dengan sangat jelas bahwa Amerika ingin bermain sendiri, tetapi pada kenyataannya ternyata memang Amerika tidak bisa sendirian. Dia membutuhkan NATO, dia membutuhkan negara-negara Teluk, dan dia sangat berharap agar mereka semua bersama dengan Amerika untuk mengamankan Selat Hormuz. Kalau ditanya apakah titik utama dari Amerika sangat membutuhkan ini, mereka punya produksi sendiri, mereka punya cadangan sendiri, tetapi mereka tergantung juga dari Selat Hormuz itu sendiri, gitu. Jadi dia tidak bisa tinggalkan begitu saja. Maka penumpukan pasukan ini menjaga kepentingannya juga, begitu. Serta-merta ditinggalkan dan dianggap tidak menguntungkan sama sekali menjaga Selat Hormuz. Di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat, Iran mulai membuka peluang mengakhiri perang Teluk setelah menerima proposal dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran mengakui menerima pesan langsung dari utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Tetapi ia menegaskan, pesan-pesan itu bukanlah bagian dari negosiasi. تبادل از طریق واسطه‌ها جریان داره و آقای ویتکاف هم مثل سابق که بعضا پیام‌هایی رو برای من میفرستاد، پیام‌هایی رو مستقیم ارسال میکنه. همونطور که عرض کردم این به هیچ وجه به معنی مذاکره نیست، بلکه به عنوان تبادل پیام‌هایی هست که در شرایط صلح و جنگ ممکنه که پیش بیاد که Lantas, apa maksud Iran mengakui bertukar pesan dengan Amerika namun enggan bernegosiasi? Menurut analis keamanan internasional Aisyah Kusuma Sumantri, Iran tak ingin mengakhiri perang jika syarat yang diajukan tak dipenuhi Amerika. Saya rasa di sini Iran mau menyampaikan sebenarnya ini sebuah bentuk dari psychological warfare juga yang mengatakan bahwa Iran ini tidak akan mengakhiri perang kalau terma yang diajukan oleh Amerika Serikat itu masih tidak memenuhi syarat. Karena di sini sebenarnya Iran itu kan memiliki bar yang cukup rendah untuk bisa menghentikan peperangan, untuk bisa keluar dari peperangan ini dengan victorious ya, dengan kemenangan gitu. Barnya adalah rezimnya bertahan. Sementara untuk Amerika Serikat, ini kan objektif of war-nya apa? Dia terus berganti-ganti dari awal sampai sekarang gitu. Yang jelas kita tahu bahwa pembicaraan tentang nuklir ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun 2025 kemarin. Tetapi pada akhirnya sekarang saya rasa untuk kemudian bisa bilang bahwa rezimnya tetap ada tidak apa-apa, lalu kemudian Hormuz tetap kemudian berdiri di situ, ini merupakan tanda sebenarnya bahwa Amerika Serikat itu secara signaling itu kehilangan dominasi atas peperangan ini.
Perang Timur Tengah sudah berlangsung selama sebulan lebih. Jika mengacu pada rencana awal, Gedung Putih memproyeksikan perang akan berlangsung hingga 6 minggu. Namun hingga kini ketegangan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Pernyataan Trump yang kerap berubah seolah menjadi sinyal kuat bahwa konflik di Timur Tengah tak hanya soal militer, tetapi juga pertarungan pengaruh dan kepentingan energi global. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, bertemu sejumlah tokoh Islam Indonesia di kediaman mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pertemuan ini sebagai tanda terima kasih atas dukungan tokoh Islam di Indonesia kepada Iran yang tengah melawan agresi Amerika Serikat dan Israel. Pertemuan juga dihadiri sejumlah tokoh Islam berbagai kelompok, termasuk MUI. Selain menyampaikan terima kasih, Borujerdi juga mengajak mengampanyekan perdamaian. Din Syamsuddin juga menyampaikan agresi Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berlangsung lebih dari 1 bulan sebagai tindakan yang tak dapat dibenarkan baik dari segi politik maupun hukum internasional. Din juga berharap perang segera berakhir dan bangsa Iran kembali bangkit. Serangan Amerika Serikat dan Israel atas Iran itu tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan, unjustified action dari segi politik internasional dan hukum internasional. Ini segera berlalu dan Iran, bangsa Iran, umat Islam di Iran bangkit untuk terus-menerus bersama-sama membangkitkan peradaban Islam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Di sisi lain, Iran menyebut ancaman Trump hanya omong kosong. Kita bahas usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pemerintah Iran menyebut pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai omong kosong. Pidato itu terkait ancaman Trump yang akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Juru bicara Presiden Iran Elias Hazrati mengejek pidato Trump yang ia nilai jadi bahan olok-olok dunia di tengah harga minyak naik dan pasar saham kembali jatuh. Melalui media Islamic Republic of Iran Broadcasting atau IRIB, Hazrati menyatakan pidato Trump justru semakin memperkuat persatuan rakyat Iran. Ia menambahkan kemampuan rudal Iran semakin kuat, infrastruktur tetap utuh dan tetap mempertahankan kendali atas Selat Hormuz. ترامپ قطعا افتاده به پرت و پلا گفتن. سخنرانی دیشبش رو که فکر میکردم مهمترین سخنرانی است که یک رئیس جمهور در وسط جنگ میخواد انجام بده، در دنیا به سخره گرفتن. بازارهای مالی دوباره به سخره گرفتن، دوباره قیمت نفت رفت بالا، بازارهای بورس دوباره صعود کردن. علاوه بر اینها توان موشکی ما روز به روز قوی‌تر با انبارهای مختلفی که در جای مختلف ما داریم قدرتمندتر، در مورد غنیسازی و مواد غنیسازی همچنان محفوظتر، بنادر ما همینجوری هست. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membombardir Iran hingga negara itu kembali ke zaman batu. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump mengatakan perang melawan Iran hampir selesai dengan tujuan-tujuan Amerika hampir tercapai. Allahu Akbar. I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of
all of their original leaders' death. They're all dead. Akankah serangan Amerika Serikat sesuai dengan pernyataan Trump yang menyebut akan kembalikan Iran ke zaman batu di tengah Iran menyatakan kemampuan rudalnya semakin kuat? Kita bahas bersama dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Salam dari Jakarta untuk Bandung. Dan kita masih membahas ya, sudah sebulan lebih tapi masih membahas soal perang Amerika Serikat Israel versus Iran. Kalau dengan kondisi saat ini Pak Reza, sebenarnya sudah sejauh apa sih sisa kemampuan Amerika Serikat untuk menghadapi Iran? Karena tampaknya Iran juga tak gentar melawan Amerika. Kalau saya perhatikan ya Iran masih sangat percaya. Tampaknya ada kendala komunikasi, kita akan perbaiki dulu. Ada kendala sinyal dengan Teguh Reza Shah, Pak Reza. Saya pikir Iran masih bersemangat tinggi untuk melanjutkan perang karena mereka tidak percaya lagi pada apapun yang dikatakan oleh Amerika Serikat. Iran masih percaya diri. Tadi sempat terputus tapi saya sudah bisa mendengar kembali Pak Reza. Jadi Iran dilihat ya masih percaya diri. Tapi sebenarnya kalau Iran bilang, kalau Amerika Serikat bilang bahwa akan mengembalikan Iran ke zaman batu, ini apakah memang mereka bersungguh-sungguh kalau Anda baca atau ya hanya gertak sambal saja cywar kepada Iran? Saya pikir ini cywar ya, karena dunia itu tahu kalau Donald Trump ini memiliki NPD atau Narcissistic Personality Disorder ya, dan kritik bagi dia itu sudah disampaikan bukan hanya oleh kalangan sipil, tapi juga kalangan-kalangan militer Amerika Serikat sendiri. Ya, Narcissistic Personality Disorder. Jadi dengan demikian ya orang ini punya ciri-ciri sering menunjukkan superioritas, kemudian haus pujian, minim empati, kemudian manipulatif dan juga anti kritik, dan fantasi suksesnya besar sekali. Dan ya, dan kalau kita lihat kondisi saat ini kan sebenarnya hampir semua negara ingin perang ini segera berakhir. Tapi bagaimana berakhirnya? Karena Amerika Serikat bilang akan terus menyerang, tapi di sisi lain juga Iran bilang bahwa akan berperang sampai titik akhir. Ya, Amerika Serikat akan terus menyerang Iran karena ini targetnya belum selesai. Targetnya belum selesai itu antara lain adalah rezim itu harus ditundukkan, rezim itu harus digantinya nanti oleh tokoh namanya Syahansyah Muhammad. Juga tokoh yang terpilih nantinya ke depan itu adalah orang yang pro dengan Amerika Serikat, pro Uni Eropa dan pro Israel. Jadi untuk itu ya Amerika Serikat tampaknya akan tetap terus mengganggu Iran, dan untuk itu ya Iran selama ini sudah siap. Mereka sudah mengatakan kami siap untuk perang panjang, dan perang panjang ini ya tampaknya dimengerti juga oleh tokoh-tokoh militer Amerika Serikat karena mereka mengkritisi Donald Trump juga. Jadi untuk itu saya perhatikan ya walaupun Iran sangat tidak populer di mata Donald Trump, tapi sudah mulai banyak masyarakat Amerika Serikat yang mengerti posisi Iran. Misalnya saya perhatikan ya, banyak jenderal-jenderal Amerika Serikat yang mengatakan bahwa perang ini sulit sekali dimenangkan. Misalnya dikatakan oleh John Kelly, itu adalah retired Marine General ya, mantan kepala staf. Kemudian oleh James Mattis, ini dari Angkatan Laut. Ini beliau adalah mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dan statement mereka itu sangat keras sekali. Yang dilakukan oleh Donald Trump ini sangat berbahaya. Dan juga Mark Milley itu adalah mantan jenderal kepala staf. Itu mengatakan, jabatannya adalah former Joint Chief of Staff ya, mengatakan bahwa yang Donald Trump ini bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip kemiliteran. Jadi Donald Trump ini sudah bergerak sendiri, tapi entah mengapa tidak kunjung di-impeach juga begitu. Ya terakhir kan Hegseth minta dana $200 miliar, mengatakan Iran itu adalah bad boy, dan bad boy itu harus segera disingkirkan. Dan untuk itu ya
tanggapan dari Hegseth ini ya bertentangan juga dengan pandangan jenderal-jenderal lain seperti Jenderal William Green ya, itu mantan komandan pelatihan untuk seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Dia mengatakan apa yang dituduhkan oleh apa yang sedang dijalankan oleh Donald Trump, yang dijalankan oleh Hegseth itu adalah perbuatan kriminal begitu. Jadi para jenderal sendiri sudah tidak setuju, walaupun jenderal itu sudah banyak yang dipensiunkan oleh Donald Trump ya, tapi ya Donald Trump jalan sendiri begitu. Dan sekarang tinggal PBB apa yang akan dilakukannya, karena ini punya potensi besar menuju suatu perang dunia ketiga. Ya, jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau kita lihat langkah Amerika Serikat beberapa hari terakhir, yang dihancurkan adalah fasilitas milik sipil, baik itu permukiman, lalu fasilitas farmasi terbesar di Iran, lalu jembatan tertinggi di Iran. Diharapkan pasokan militer terhadap militer Iran ini bisa terhambat. Apakah Anda melihat langkah Amerika Serikat ini tepat kepada Iran, atau Iran justru sudah mengantisipasi apa yang dilakukan AS saat ini? Iran saya pikir sudah mengantisipasi ya. Mereka selalu mengatakan kami ini sudah bertahan selama 4.000 tahun ya. Selama 4.000 tahun itu sebagian besar tanpa Anda begitu. Jadi saya akui ya, serangan Amerika Serikat dan Israel itu sudah luar biasa ya. Dan terakhir mereka menyerang lokasi di Selat Hormuz kan. Dan ini suatu pukulan yang besar bagi Iran, karena ini ada potensi serangan darat Amerika Serikat ya. Misalnya yang diserang itu adalah Qasem Island, kemudian 3 lokasi di Bandar Echaraq, kemudian pemboman tertinggi juga pemboman sangat strategis juga dilakukan di sekitar Bandar Echaraq dan Qasem Island, dan juga sasaran atas desalinasi fasilitas di pulau-pulau tersebut ini sangat serius. Dan juga saya berpikir dari hari ke hari Iran itu semakin terbebani ya, karena Selat Hormuz dia semakin tidak aman ya. Dan PBB juga tampaknya sudah mulai bersikap kepada negara-negara Teluk yang pro dengan Amerika Serikat ya. Mereka sedang merancang suatu resolusi. Kita belum tahu apakah resolusi itu akan seperti apa, tapi saya perhatikan PBB itu sudah melunak mengatakan dampak ekonominya, kemudian masih menimbang-nimbang bagaimana posisi negara-negara lain, kemudian masih menimbang-nimbang bagaimana pandangan dari International Maritime Organization. Ini memang ada kecenderungan ya, untuk kesekian kalinya PBB itu tidak tegas, tapi bagaimanapun juga saya sangat idealnya China dan Rusia itu mampu membangun satu draft resolusi di Dewan Keamanan PBB. Dan disitulah saya harapkan terjadinya adu intelektual yang sepenuhnya, walaupun nanti pada saat pemungutan suara, anggota tetap dan anggota tidak tetap, yang terjadi adalah China dan Rusia kalah. Saya bisa bayangkan skornya nanti adalah 13 dan 12, 13 lawan 2 untuk Amerika Serikat. Tapi ini untuk kesekian kalinya kita memperhatikan PBB itu memang harus direformasi. Persis seperti yang dikatakan oleh Bung Karno tahun 1960 silam. Beliau mengatakan to build the world anew. Memang harus direformasi. Semakin tidak adil PBB ini. Sangat tidak adil dan juga dianggap tidak netral. Banyak kekecewaan dari mulai kasus Gaza hingga ke Iran ini. Ya, semoga meja diplomasi bisa menuntaskan perang ini segera agar efeknya tidak semakin berkepanjangan lagi. Kembali stabil kondisinya. Terima kasih atas waktunya Pak Teguh Reza Syah, Pak Reza, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Salam dari Bandung. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi Iran mengancam akan menyerang perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang dianggap terlibat dalam operasi militer dan sistem perang berbasis teknologi. Lalu apa makna ancaman ini dalam konteks geopolitik global? Usai jeda bersama Tifal Solesa di Sapa Indonesia Malam. Kita ke diskusi berikutnya di Sapa Indonesia Malam, saudara. Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan besar ke-90 dan 91 dengan target militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, termasuk pangkalan udara dan fasilitas teknologi.
Iran mengklaim telah kembali melancarkan serangan yang menyasar kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Serangan balistik Iran juga diklaim menghantam sebuah lokasi pangkalan AS di Uni Emirat Arab. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya memberikan ancaman kepada Amerika Serikat bahwa Iran akan menyerang 18 perusahaan teknologi raksasa AS yang berada di Timur Tengah. Iran bahkan meminta karyawan perusahaan itu segera meninggalkan tempat tinggal atau tempat kerja mereka demi keselamatan, termasuk warga yang tinggal di sekitar fasilitas perusahaan tersebut untuk segera melakukan evakuasi. Dalam pernyataannya, Iran menyebut perusahaan teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan asal Amerika Serikat sebagai elemen utama dalam merancang dan melacak target serangan terhadap Iran sehingga dianggap sebagai target sah dalam konflik yang sedang berlangsung. صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menganggap ancaman Iran terhadap perusahaan teknologi AS di Timur Tengah dengan serius. Ia menyebut bahwa Iran tidak punya banyak hal lagi yang bisa diancam sehingga Trump menganggap hal itu bukan hal penting. What did they threaten him with? I don't know. Tell me, how did they threaten him? You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? Did they say they're going to blow him up? They're going to hit him? They're not. You know what they're not going to do? They're not going to hit him with a nuclear weapon. Yeah. Is it something you're concerned about, sir? No. Iran's IRGC issues a warning that they will target 18 U.S. technology companies if the U.S. continues targeted assassinations of Iranian leaders beginning on April 1st. Those companies included NVIDIA, Apple, Microsoft. Most of those people are dead already. Iran secara terbuka mengancam akan menyerang perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang dianggap terlibat dalam operasi militer dan sistem perang berbasis teknologi. Sejumlah nama besar seperti Google, Apple, Microsoft hingga Nvidia masuk dalam daftar target. Bahkan Iran menyebut mereka sebagai target sah dan meminta pegawai untuk meninggalkan kantor di kawasan Timur Tengah. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam konflik modern saat perusahaan teknologi sipil kini masuk dalam area perang baik secara fisik maupun siber. Lalu apa makna ancaman ini dalam konteks geopolitik global? Apakah dunia sedang memasuki era perang baru saat data dan teknologi menjadi senjata utama? Sudah hadir bersama kami untuk diskusi dalam Sapa Indonesia Malam kali ini. Di studio sudah bergabung bersama kami Tia Mariatul, dosen hubungan internasional dari BINUS University, dan Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Bapak Ibu sekalian, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV untuk kita diskusikan lagi soal ini. Ancaman dari Iran akan menyerang perusahaan teknologi, Mas Alphonse, ini nada-nadanya Anda menangkap serius dan seberapa kuat sesungguhnya data-data itu jadi target berikutnya? Ini cukup serius dan sudah terjadi kan. Jadi dua pusat data center AWS di Timur Tengah menjadi korban serangan dan otomatis itu menimbulkan kekacauan. Jadi kalau di beberapa negara Timur Tengah kedaulatan datanya sangat kuat sehingga data-data penting itu tidak boleh ditaruh di luar negaranya. Nah, kalau data center diserang artinya data center lumpuh, lalu layanan-layanan yang berkaitan dengan data center itu akan terganggu. Contohnya apa? Layanan bank terganggu. Kenapa? Data center down, dibom, dia nggak bisa jalan. Lalu ada data center backupnya dibom juga di satu lokasi yang berbeda tetapi di negara yang sama. Nah, hal ini yang akan menimbulkan satu kekacauan. Walaupun ada redundancy, ada backup lokasi, tetapi itu mempertimbangkan kalau kesalahan teknis, bukan mempertimbangkan kondisi perang. Oke. Kalau kondisi perang sengaja diserang, yang dua-duanya. Jadi kasihan juga yang terikat pada kedaulatan data itu, mereka pengen mengamankan keluar negeri ke negara lain, nggak boleh diikat oleh aturan negaranya. Data orang lokal harus taruh di data center lokal gitu. Jadi sekarang mereka sedang kebingungan. Sehingga konsekuensinya, ini gambaran secara umumnya, konsekuensinya kalau itu terjadi, data backup itu dipindahkan ke negara lain, hal apa yang mungkin bakal terasa nanti secara umum, secara global ke masyarakat langsung?
secara hukum kalau data dipindahkan mereka melanggar hukum, tapi mungkin itu diperbolehkan. Tetapi dampaknya terhadap kita adalah jika data center di Middle East 1, Middle East 2 itu down, otomatis hyperscaler ini Amazon, Google dan yang lainnya akan cari yang backupnya, redundannya kemana? Larinya mungkin ke India, ke Singapura yang diincar. Nah kalau misalnya larinya ke Singapura, ada AI, ada data center, lalu Indonesia kan backbone-nya ke Singapura juga kan. Nah jadi mesti bagi-bagilah. Jadi cepat atau lambat akan terasa. Akses akan lambat. Beberapa aplikasi yang terkait langsung dengan dan taruh di Timur Tengah ada kemungkinan nggak akan jalan gitu. Oke, kita akan coba elaborasi itu nanti. Cuman di sisi lain juga begini Mbak Tia, kalau kita lihat ancaman yang dikeluarkan Iran ini menyerang perusahaan-perusahaan teknologi, ini sesungguhnya mengancam AS atau mengancam negara teluk juga. Karena begini, yang saya ingat kalau pakai bahasa awamnya kita hari-hari, Iran kan sudah mengingatkan negara teluk untuk putus hubungan apapun dengan Amerika Serikat dan bersatu dengan Iran untuk melawan di tengah kondisi perang sampai dengan saat ini. Sesungguhnya Anda baca tensi dari pernyataan Iran ancaman ini tujuannya buat AS atau sekalian juga tujuannya ke negara teluk? Ya sebetulnya saya melihat tetap ini ancamannya adalah ke Amerika Serikat ya. Karena di era digital, Mas Tifal, apapun itu bisa terjadi. Jadi perang itu bukan apple to apple secara fisik, tapi juga sekarang sudah perang melalui virtual. Jadi saya melihat bahwa Iran sangat terstruktur dalam menyerang Amerika Serikat ini, walaupun para pemimpinnya banyak yang terbunuh ya, tapi sangat terstruktur dalam melakukan serangan terhadap Amerika Serikat ini. Jadi yang dilakukan Iran adalah kalau serangan langsung menuju ke Israel, karena memang secara letak teritori berdekatan tidak mungkin menyerang Amerika Serikat, tapi Iran mencoba melumpuhkan beberapa instrumen yang sangat strategis yang dimiliki Amerika Serikat di kawasan Teluk. Nah, pertama yang kita lihat adalah military basisnya Amerika Serikat di negara Teluk ini sudah mulai lumpuh. Yang kedua, sekarang targetnya adalah perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Karena Amerika Serikat menyerang beberapa tokoh atau figur pimpinan Iran itu melalui teknologi. Dalam hal ini AI sangat-sangat esensial, sangat penting bagaimana bisa AI ini menentukan target-target tertentu, termasuk juga infrastruktur di Iran misalnya, atau figur di Iran. Nah inilah yang Iran pelajari, bahwa setelah military basisnya Amerika Serikat yang menjadi target, yang kedua adalah perusahaan teknologi, dalam hal ini Google, Apple begitu ya. Jadi memang apa yang dilakukan Iran ini sudah cukup merupakan strategi yang sangat baik. Bagaimana cara melumpuhkan Amerika Serikat itu bukan serangan secara fisik, tapi justru menyerang teknologinya Amerika Serikat yang dimiliki Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena memang pangkalan-pangkalan itu sangat penting. Jadi saya melihat bahwa ini serangan bukan ke negara Teluk. Bahkan Iran berharap di masa depan negara Teluk menjadi aliansinya Iran. Tapi kalau melihat kondisinya sekarang, Iran ini punya kekuatan untuk melawan lewat siber juga nggak? Atau sebatas lewat fisik saja mereka mengancam itu? Justru dua-duanya ini berjalan. Jadi fisik dia bagi. Fisik dia serang ke Israel begitu ya, dan kita melihat beberapa serangan Iran cukup presisi atau cukup tepat sasaran di Israel begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana serangan cyber juga tetap dilakukan. Nah, yang cyber inilah yang menuju ke serangan-serangan beberapa companies atau perusahaan milik Amerika Serikat di negara Teluk. Karena itu paling memungkinkan, Mas Tifal. Jadi memang tidak mungkin ya menyerang langsung misalnya menyerang ke Indonesia begitu ya. Itu kan tidak mungkin. Jadi menyerang ke negara-negara yang berdekatan secara letak geografis dengan Iran, tapi itu dimiliki Amerika Serikat. Tentu ini akan memberikan efek yang luar biasa. Kalau misalnya beberapa perusahaan teknologi Amerika Serikat itu di Timur Tengah dapat dilumpuhkan, meskipun Trump bilang, oh ini tidak apa-apa, hal kecil, itu kan hanya menguatkan diri sendiri. Dan saya pikir cukup kaget juga mungkin Trump mendengar ini, karena itu merupakan strategi yang di luar prediksi Amerika Serikat sendiri. Kalau mau membandingkan kekuatan keamanan siber dari dua negara ini, Mas Alphonse, antara Amerika dan Iran, kalau kemudian Iran mencoba untuk menjajal dalam tanda kutip lewat siber, kekuatannya sebanding atau sejauh mana Anda membaca itu? Dari sisi kekuatan kurang sebanding, tetapi Iran ini negara yang sangat cepat belajar. Jadi sebelumnya sejarahnya mereka dulu jadi korbannya Stuxnet. Stuxnet ini menyerang program nuklirnya. Mereka belajar bahwa gue berhasil diretas. Lalu mereka bikin tim-tim peretas. Lalu sekarang bahkan tim-tim peretas Iran ini
termasuk jajaran top 10 dari peretas dunia lah. Di top 10 di dunia ini kira-kira ada Amerika, ada Israel, ada Cina, ada Rusia, ada Korea Utara, Iran kemudian masuk ke sana. Kan mereka belajar, mereka jadi korban banyak sekali dari aksi-aksi peretasan sebelumnya, tapi kelihatannya mereka cepat sekali belajar, dan kelihatan juga yang cukup mengejutkan di roket juga mereka sekarang cukup maju, walaupun secara teknis, secara kekuatan itu kalah, tapi masih bisa memberikan lawan, bisa gigit balik gitu loh. Nah dari sisi kekuatan cyber juga mereka masuk ke top 10 dan memberikan daya pukul yang cukup signifikan. Contohnya kemarin ada email dari petinggi FBI yang berhasil mereka retas dan mereka sebarkan. Itu menunjukkan bahwa oke lah, kalau di head to head mungkin mereka kalah, tapi tidak sampai nggak melawan gitu loh. Itu yang menjadi satu. Ada backup kekuatan nggak dari negara lain untuk membantu Iran ini? Misalnya saya sebut saja Rusia, Tiongkok mungkin ada ikut peran di situ? Secara formal, secara nyata mereka pasti tidak akan mengakui itu. Tapi ya kita nggak tahu di belakang ini apa yang terjadi. Potensi itu ada, Anda baca juga ada untuk konteks siber ini, serangan siber ini, Mbak? Kalau Arakci bilang kan bahwa Iran dengan Rusia itu mempunyai sejarah yang panjang dalam cooperation, almost cooperation, hampir semua kerjasama. Tidak hanya di ekonomi, saya pikir juga di bidang informasi intelijen dan juga termasuk di bidang cyber security ini. Tapi memang tidak diakui secara jelas ketika misalnya reporter CNN menyatakan di bidang apa saja, Arakci tidak mau menyebutkan. Yang pasti kami sudah memiliki kerjasama di hampir semua bidang. Saya pikir termasuk di cyber security ini. Tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama dengan pihak lain. Iran yang notabene adalah di bawah sanksi Amerika Serikat begitu sesuai targetnya ketika menyerang Israel misalnya, di Mona misalnya itu adalah fasilitas training fasilitas nuklir Israel, walaupun tidak tepat begitu ya, tapi memang itu center daripada training fasilitas nuklir Israel, itu bisa tahu begitu. Kemudian ada beberapa infrastruktur Israel juga tahu, kemudian fasilitas Amerika Serikat di negara Timur Tengah juga tahu. Tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama. Ini artinya memang ada kerjasama, tapi indirect, tidak diumumkan begitu ya. Tapi dari statement Arakci ini jelas publik internasional tahu memang mereka bekerja sama dalam semua hal, termasuk dalam cyber security gitu. Oke, kalau membaca ancaman yang terbaru ini kan yang ditargetkan adalah perusahaan yang jelas ini perusahaan sipil begitu, yang selama ini kita lihat untuk serangan-serangan fisik menggunakan sistem pertahanan itu arahnya kepada sistem negara begitu, atas nama negara. Kalau kemudian serangan itu ditujukan ke korporasi yang sipil sifatnya itu tadi, Anda membaca efek apa yang mau coba dikejar Iran dari sini? Dua sebetulnya, satu efek terhadap teknologi Amerika Serikat sendiri, itu artinya memang nanti agak sedikit berkurang tentang informasi, mungkin Mas Alfon bisa lebih detail ya, bagaimana kalau dilumpuhkan dari segi perusahaan teknologi begitu. Yang kedua tentu saya melihat lebih kepada perspektif ekonominya, karena dalam perspektif HI itu ada yang disebut dengan, saya gambarkan secara piramid begitu Mas ya, jadi urutannya satu state, dua MNC, yang kedua yang ketiga ada labor atau proletar atau MNC people. MNC itu multinational corporations, artinya perusahaan-perusahaan yang sometimes menurut orang realis itu state is everything. Negara itu di atas segalanya, dia decision maker. Tapi kadang-kadang menurut liberalis itu MNC juga punya peran dalam keamanan negara, dalam konflik, dalam membentuk keamanan begitu ya, dalam berkontribusi terhadap pembentukan ekonomi, economic development. MNC cukup berkontribusi yang kadang-kadang levelnya bisa naik di atas state begitu ya. Bagi kaum-kaum yang memang pro terhadap cooperation, terhadap kerjasama. Nah, kalau misalnya si MNC yang dimiliki oleh satu negara atau berinvestasi di negara tersebut adalah dilumpuhkan, maka memberikan efek terhadap ekonomi secara signifikan. Artinya Amerika bukan hanya rugi dalam APBN mereka, tapi juga cukup lumpuh misalnya ketika beberapa perusahaan milik Amerika Serikat diserang. Apple, Google itu the biggest company milik Amerika Serikat dan sangat esensial bagaimana Google melakukan propaganda misalnya, bagaimana Google memberikan informasi kepada dunia internasional, itu sangat esensi. Makanya di Iran kan dilarang penggunaan beberapa instrumen milik Amerika Serikat seperti Google. Itu kalau Mas visit ke Iran itu susah. Bagaimana kita googling, nyari informasi melalui Google. Cina juga sudah melakukan itu ya. AI pun Cina tidak mengadopsi dari Amerika Serikat karena berbahaya begitu. Nah, ini kalau sampai dirusak begitu, ini memberikan efek yang cukup signifikan saya pikir terhadap kekuatan Amerika Serikat gitu. Gambaran secara sederhananya sih kalau terjadi upaya peretasan dalam tanda kutip, penyerangan dalam konteks siber, Mas Alfons, hal mana yang mungkin akan coba dituju kalau konteksnya perang seperti sebesar ini? Jadi sebenarnya list perusahaan-perusahaan yang diincar oleh Iran itu
cukup relevan juga jika itu berkaitan langsung dengan aktivitas militer. Contohnya ada Palantir, terus kemarin yang ribut si Anthropic itu mau dipakai AI-nya untuk menentukan lokasi ya apa aja yang disasar. Lalu ada perusahaan-perusahaan terkait yang memiliki kontrak militer dengan Israel. Logically itu sih menjadi target yang sah karena memang diproses untuk menyerang Iran. Tapi dari seluruh list itu juga rasanya kalau Apple sama Tesla saya bingung, kecuali Iran bisa kasih buktinya nih Apple dan Tesla ini bukti. Tapi yang beberapa yang berhubungan militer langsung, Amazon, AWS juga itu memang secara tidak langsung memang teknologi digunakan dan itu kan ada farm AI-nya yang digunakan gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu menjadi satu perhatian juga. Nah bagi Indonesia ini sebenarnya menjadi satu wake up call gitu loh, bahwa kita nih belum ke AI sama sekali dan kita sangat tergantung ke Singapura. Jadi kalau misalnya di-cut di Singapura, internet kita setengah mati. Kemudian kedaulatan data kita juga sebenarnya ada aturan bahwa kedaulatan data di sini harus taruh di Indonesia, khususnya yang bank gitu. Tetapi ini tidak dijalankan dengan baik sehingga secara teknis ini malah menguntungkan jika terjadi serangan seperti ini kan. Data kita bisa taruh tempat lain, tetapi secara teknis investasi data center di Indonesia ini merugikan. Kenapa? Karena data kita taruh di tempat lain. Jadi nggak ada investasi masuk. Itu mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi kalau untuk konteksnya serangan yang dilakukan Iran yang niatnya ini entah itu fisik ataupun serangan siber lewat peretasan dan semacamnya itu, efeknya sama atau ada yang lebih besar dampak negatifnya dari dua jenis serangan itu, fisik maupun digital itu? Jadi itu biasanya dilakukan secara berbarengan dan ada serangan fisik yang tidak bisa ditangkal oleh pihak Amerika dan Israel. Kenapa? Kalau data centernya dihajar, udah kamu nggak bisa menjalankan fungsinya, mau nggak mau pindah. Tetapi kalau serangan secara cyber, mungkin mereka malah ini perang otak, perang kecerdasan lah. Jadi mereka akan lihat lu nyerangnya dari mana. Kalau dari Iran, logically agak sulit menyerang. Kenapa? Karena internetnya kan udah hilang. Mereka kan menyerang dari luar. Lalu yang nyerang dari luar, dari pihak Amerika dan Israel yang termasuk jago cyber itu, dan backbone internet kan ada di mereka. Mereka bisa melacak, oh lu serang dari sini. Malah mereka mesti hati-hati, itu mesti ngadu pinter. Kalau serang dari sini, oke, gua tutup di sini atau dicari sumbernya, dihajar sumbernya. Jadi itu merupakan satu perang memang membutuhkan kecerdasan. Tetapi Iran bisa memberikan perlawanan yang cukup signifikan, yang cukup surprising sih. Oke, dengan Selat Hormuz ditutup, dibatasi lah bahasanya, ini sudah dampaknya skalanya sudah sangat luas Mbak Tia secara ekonomi. Kalau kemudian ada upaya penyerangan perusahaan teknologi oleh Iran ini, maka seperti yang Mas Alphonse sudah sampaikan, ini jadi wake up call buat kita. Hal apa yang harus jadi wanti-wanti buat negara kita ke depannya? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Kami lanjutkan diskusi setelah paket informasi berikut ini, Saudara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bilang serangan Amerika Serikat dan Israel ke negaranya bukan menunjukkan kekuatan, melainkan menunjukkan kebingungan dan ketidakmampuan mencari solusi. Serangan yang menghancurkan berbagai fasilitas farmasi, kemudian membunuh anak-anak, dinilai tidak memiliki tujuan dan malah merusak Amerika Serikat. Iran juga menyebut serangan yang dilancarkan Amerika Serikat maupun Israel terhadap fasilitas militer mereka tidak berdampak signifikan. Iran juga menegaskan target-target yang telah diserang sejauh ini hanya bagian kecil yang tidak signifikan terhadap kekuatan militernya secara keseluruhan. که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم، مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید.
Masih bergabung di studio Kompas TV, Tia Mariatul, dosen hubungan internasional BINUS University, dan Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Kalau membaca kondisinya seperti ini, Mbak, apakah kemudian negara Teluk akan mengambil peran atau bertindak kalau kemudian perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di sana diserang? Kalau sampai tidak menyentuh hal-hal esensi buat mereka, mungkin mereka hanya diam. Karena sebetulnya negara-negara Teluk ini kan tidak memiliki kekuatan seperti Iran, tidak mempunyai kapabilitas membuat misalnya rudal, tidak bisa. Selama ini mengandalkan pangkalan militer Amerika Serikat untuk protection, untuk melindungi mereka begitu ya. Jadi memang kurang begitu menarik sebenarnya untuk masalah investasi negara Teluk ini. Dia hanya memiliki kemampuan resource, memiliki gas dan oil yang cukup signifikan. Jadi dia hanya bisa misalnya menjual resource-nya ke negara-negara seperti Amerika Serikat begitu. Jadi ada mutualisme antara Amerika Serikat dengan negara Teluk. You misalnya protect negara kita dari serangan musuh, kemudian kita beli senjata dan Amerika Serikat mengambil resource-nya. Seperti itu begitu ya. Jadi ada mutualisme di antara Amerika Serikat dengan negara Teluk. Nah, dengan kondisi seperti ini seharusnya memang negara-negara company-company yang memang perusahaan besar sudah saatnya mereview saya pikir untuk full investasi di negara-negara Teluk. Bisa misalnya mengalihkan investasi mereka di negara-negara lain misalnya untuk menjaga hal-hal seperti ini. Misal? Karena Timur Tengah itu disebutnya adalah kawasan yang tidak pernah tidur, Mas Tifal. Artinya tidak pernah tidur, mungkin saat ini, mungkin nanti akan ada end this war, akan selesai perang ini, tapi akan timbul lagi permasalahan yang lain. Itulah kenapa Timur Tengah disebut negara yang tidak pernah tidur, karena resource itu tadi. Jadi artinya memang kapabilitas negara-negara Teluk hanya di resource. Jadi sebaiknya negara-negara besar yang memiliki kapabilitas teknologi harus memikirkan atau mereview ulang untuk berinvestasi di negara lain. Misalnya kenapa tidak memikirkan mereka untuk berinvestasi di Southeast Asia? Di negara-negara Asia Tenggara misalnya, di Indonesia misalnya, ini cukup negara yang cukup besar, the biggest market in Southeast Asia. Kenapa tidak dicoba? Malah kita di reject ya. Waktu Apple kunjungan ke sini malah kita di reject. Coba kalau misalnya investasi di sini, siapa yang akan menyerang kita? Apalagi kita mampu membranding bahwa kita negara non-blok yang tidak terafiliasi dengan manapun. Ini cukup secure saya pikir untuk beberapa perusahaan besar yang akan investasi di kita. Yang ada mereka digoyangkan oleh isu corruption case misalnya, oleh ketidakmampuan, oleh pungli dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bisa diselesaikan, bisa dihilangkan oleh pemerintahan kita kalau memang mereka serius untuk melakukan investasi di kita begitu. Sehingga kalau konteksnya ke pertanyaan saya tadi, action dari negara Teluk kalau kemudian serangan itu terjadi, ini kan masalahnya di zona-zona mereka. Mungkin proyeksinya kalau itu terjadi, mungkin kita hanya akan melihat ya kecaman-kecaman seperti yang beberapa waktu lalu pernah dilayangkan juga seperti Uni Emirat Arab semacam itu, atau mungkin ada tindakan lain yang akan diambil negara Teluk kalau kemudian itu terjadi. Kecaman, Mas Tifal, hanya kecaman. Apa yang mau mereka lakukan? Mau menyerang balik Iran? It's impossible. Memang Saudi Arabia dengan Iran tidak mempunyai hubungan diplomatik cukup lama. Ketika 2019 Cina mencoba menjadi mediator di situ dan berhasil. Itu pun karena Cina melakukan investasi, lagi-lagi kembalinya ke ekonomi. Jadi kalau ditanya ekonomi dulu, politik dulu, kita tidak bisa menyebutkan politik dulu lah, ekonomi dulu, tidak bisa. Berkaitan dua-duanya. Jadi ketika Cina melakukan investasi di Saudi Arabia, misalnya dalam hal Huawei, itu kan perusahaan milik Cina begitu ya. Saudi cukup longgar dengan catatan, ada catatannya, tidak ada makan siang gratis. Anda bisa mempunyai hubungan diplomatik dengan Iran karena Cina kan cukup dekat dengan Iran. Akhirnya Saudi Arabia di bawah MBS available untuk membuka hubungan diplomatik dengan Iran dengan mediator Cina begitu. Nah, Cina melakukan ini untuk mencegah hegemoni Amerika Serikat yang berlebihan di Timur Tengah. Jadi ini bisa dimainkan begitu ya dalam hal bisnis, itu bisa bermain dalam politik begitu. Jadi artinya ya sudah saatnya mungkin negara-negara besar juga tidak fokus hanya berinvestasi di negara-negara aliansi Amerika Serikat, tapi harus bisa seperti Saudi Arabia finally bisa accept atau menerima investasi dari Huawei dari Cina. Atau Cina juga tidak ke Iran saja atau ke Asia Tenggara saja, tapi dia juga berinvestasi di negara-negara Teluk begitu. Kenapa tidak dilakukan hal sama? Perusahaan-perusahaan Amerika ada kita peluang. juga. Ada peluang bagi Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki hubungan yang erat dengan negara Teluk. Sama-sama mayoritas Muslim. Ya, ideologi. Dan negara Teluk itu punya dana yang banyak, pusat AI banyak sekali di sana. Tetapi jika terjadi hal seperti hari ini, mereka kan jadi gelagapan. Datanya nggak bisa jalan, aplikasi nggak bisa jalan. Nah, negara Teluk itu ada, Indosat itu dimiliki oleh Qatar juga.
Nah, jadi kita bisa menawarkan kepada negara-negara Teluk yang uangnya banyak sekali itu untuk memberikan backup data center di sini gitu loh. Nah, jadi kita bisa tawarkan, oke, kamu ke negara lain kan kamu mungkin nggak ini, kita sama-sama negara Islam, ya kan? Lalu kamu bisa lakukan ini gitu loh. Nah, hal itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Mungkin pemerintah perlulah mulai melakukan pendekatan ke negara Teluk. Oke, why don't you put your data center backup in Indonesia? We are very stable. Nggak ada yang mau ngeroket kita di sini. Dan kita nggak suka cari musuh gitu loh. Nah, saya pikir itu menjadi satu hal menarik sih. Oke, masing-masing singkat saja untuk setiap para narasumber. Kalau Anda melihat ya, kalau terjadi ancaman seperti tadi, serangan dilakukan oleh Iran kepada perusahaan teknologi, hal apa yang rasanya harus diwanti-wanti, efek apa yang harus diwanti-wanti oleh masyarakat kita? Karena Anda sudah sempat menyebut tadi sebagai wake up call di sini. Ya, jadi kita perlu menyadari bahwa infrastruktur IT dan AI ini menjadi satu medan baru yang sangat penting gitu loh. Jadi masyarakat juga perlu menyadari, pemerintah perlu menyadari bahwa dunia ini sudah berubah, ya kan, dan digitalisasi ini memegang peranan sangat penting. Jadi hal ini yang perlu kita jaga dan jangan sampai data center malah larinya keluar gitu loh. Pemerintah perlu sangat serius untuk memperhatikan hal ini. Kita malah sekarang tergantung sekali dengan Singapura. Kalau bisa kita punya beberapa backbone utama, jangan sampai Singapura terganggu, ya kan, lalu kita gelagapan, internet kita akan technically akan mati gitu loh. Kita perlu ada banyak backbone cadangan. Hal itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Kalau bisa malah kita tandem dengan Singapura. Kita nggak mungkin ngalahin Singapura. Tandem dengan Singapura di Batam atau di mana. Jadi ada pusat data center lainnya dan pelan-pelan kita bisa menyerap. Oke, Mbak Tia, untuk kekuatan AI dari masing-masing negara, Iran dan Amerika Serikat, kalau konteks teknologi, imbang nggak tuh? Enggak. Tentu jauh lah, itu tentu Amerika Serikat stronger than Iran, sudah pasti itu. Hanya saja kan itu tadi seperti Mas Alfonso bilang bahwa Iran mempunyai kapabilitas untuk itu. Permasalahannya kan ini hanya persoalan uang. Iran di bawah sanksi ekonomi tidak bisa mengembangkan kapabilitasnya dalam hal teknologi dan lain sebagainya. Jadi tertahan begitu. Andai sanksi ekonomi dibuka, itu bisa juga dia terus mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau data berdasarkan hari ini jauh. Amerika Serikat lebih baik dari Iran, tapi mungkin dalam perspektif hubungan internasional sudah saatnya Indonesia juga memikirkan tentang teknologi. Jadi jangan sibuk dengan foreign policy yang tidak jelas begitu ya. Kita harus kuat di dalam negeri. Oke, Mbak Tia, Mas Alfons, terima kasih banyak sudah mau datang ke studio dan berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Dan saudara, kami akan lanjutkan informasi lain untuk Anda usai jeda. Kami akan mengajak Anda menikmati kuliner khas Sunda, nasi liwet, dan gurame terbang yang bisa jadi rekomendasi libur akhir pekan Anda. Tetap di Kompas TV. Saudara, bicara soal libur panjang akhir pekan menyambut Paskah, kuliner Kota Bandung menjadi daya tarik wisatawan. Sarapan di salah satu lontong kari legendaris di kawasan Kebon Karet, Kota Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1966 ini menjadi pilihan wisatawan menikmati kuliner. Meski tempatnya sederhana, lontong kari ini selalu ramai dipadati wisatawan yang berlibur ke Kota Kembang. Ini dulu kita dikasih tahu temen asli sini, dikasih taunya di sini katanya paling enak di sini gitu. Jadi kebetulan ada sama orang tua jadi dibawa ke sini. Iya. Tapi setelah nyobain gimana nih, Mas? Ya enak. Enak. Itu baru satu menu. Karena kalau liburan nih nggak lengkap rasanya kalau tidak wisata kuliner. Di momen libur panjang akhir pekan kali ini, kami juga mengajak Anda untuk menyantap nasi liwet khas Sunda yang dipadukan dengan gurame goreng terbang. Udah kebayang tuh nikmatnya gimana tuh, asin peda serta pisang sambal stroberi. Itu betulan. Coba kita lihat liputan dari jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat berikut ini. Kota Bandung, kota kuliner. Cuacanya mendukung membuat makanan apapun rasanya enak kalau dimakan saat berlibur di sini. Nah, meskipun tentunya kuliner kekinian menjamur di Kota Bandung, tapi belum afdol rasanya kalau liburan ke Bandung tanpa menyantap. Tada! Ini dia kuliner khas Sunda. Makanya saya ajak Anda ke sini, saudara. Ini adalah
tempat spesialis nasi liwet legend yang sudah ada sejak tahun 2006. Tapi tenang, nggak perlu jauh-jauh ke Parongpong karena saya sedang berada di cabangnya yang ada di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Laswi, Kota Bandung. Yang pertama di sini ada menu nasi liwet gurame terbang. Aduh, ini guramenya udah ngedadah-dadahin saya nih, minta dicicipin rasanya. Nah, ini adalah gurame terbangnya yang digoreng tentunya dengan crispy dan crunchy luarnya, tapi tentunya primadonanya ada di sini nih. Nah, nasi liwetnya kita buka bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Wow, masih panas sekali. Wah, lengkap dengan taburan ikan teri. Aduh, wangi santan gurihnya ini langsung menyeruak ya ke hidung saya. Nasi liwet panas, gurame goreng terbang, dan ini nih yang nggak boleh ketinggalan kalau nyicipin nasi liwet adalah asin pedak dengan sambelnya. Oke, kita scoop nasi liwetnya. Wah, mantap. Nasi liwetnya udah ada, kita potek. Aduh, maaf ya ikan gurame, kita potek sayapnya. Oke, gurame, tebal sekali dagingnya. Kita cobain ya. Sambelnya yang banyak. Nasi liwetnya panas, sambelnya sehah, ditambah dengan gurame yang dagingnya kandel atau tebel ya kalau bahasa Indonesianya, tapi luarnya garing, mantap sekali. Nah, saya juga penasaran nih untuk cobain dessertnya. Ada pisang goreng yang dimakannya pakai sambal stroberi. Kira-kira gimana ya rasanya? Kita langsung cobain aja ya. Kita ambil, wow, cocol ke sambelnya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak banget. Sambal stroberinya manis, wangi stroberi, ditambah pisang goreng yang garing. Wah, kawin banget rasanya. Aduh, saya kayaknya nggak sabar untuk lanjutin makan. Jadi kalau Anda berkunjung ke Bandung, pastikan ya untuk makan masakan khas Sunda di sini, di kawasan Laswi, di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Reza Pratama melaporkan. Saya lanjut makan dulu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Amerika Serikat membombardir jembatan B1 yang menghubungkan kota Karaj dan ibu kota Iran, Teheran, di Provinsi Alborz. Saudara, Amerika Serikat membombardir jembatan B1 yang menghubungkan kota Karaj dan ibu kota Iran, Teheran, di Provinsi Alborz. Jembatan itu disebut-sebut sebagai jembatan tertinggi di Timur Tengah. Serangan Amerika terhadap jembatan B1 terekam kamera warga Iran yang tengah merayakan Hari Alam pada Kamis waktu setempat. Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 8 orang meninggal dan 95 lainnya terluka akibat serangan itu. Jembatan B1 diresmikan tahun ini dan masih dalam tahap pembangunan. Melalui kamera warga lainnya, asap akibat serangan tersebut terlihat dari jalan raya B1 yang menghubungkan kota Karaj dan Teheran. Perusahaan konstruksi jalan tol Iran mengungkap jembatan B1 murni infrastruktur sipil. Jembatan ini berperan mengatur lalu lintas negara dengan mengurangi hingga 15% arus lalu lintas pada 14 provinsi di wilayah barat Iran. Pihak perusahaan jalan tol menambahkan infrastruktur ini sama sekali tidak menggunakan peralatan militer. متاسفانه جزو زیرساخت‌های مردم بود. اثر بسیار مهمی در ترافیک کشور داشت. حدود 14% 15% از ترافیک کل کشور رو که در محور غرب و 14 تا استان غربی ما هستش کاهش میداد. می‌بینید که ما هیچ گونه مصارف و استفاده نظامی مطلق نداشتیم علیرغم ادعایی که اینجا شده. AS dan Israel juga menyerang area Bandara Mashhad di timur laut Iran pada Kamis lalu. Media Iran, Mer News Agency melaporkan asap tebal terlihat setelah serangan udara menyebabkan tangki BBM terbakar di dekat Bandara Mashhad.
Sementara di Teheran Barat, Amerika Serikat menyerang 2 lokasi sebelum matahari terbenam pada Kamis lalu. Memasuki pekan ke-6, lebih 1.900 orang di Iran meninggal akibat serangan gabungan AS dan Israel sejak 28 Februari lalu. این شکاف رو می‌بینید و حالا اون روبرو محلی که مورد اصابت قرار گرفته و این چیزی که Pasca serangan, Bulan Sabit Merah merilis rekaman yang menunjukkan api dan asap membumbung di sejumlah titik di Teheran. Pemadam kebakaran juga menunjukkan kerusakan akibat pecahan bom yang menghantam sebuah bangunan. Dalam rilis video itu, petugas pemadam juga masih berupaya memadamkan api akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Rabu lalu AS juga menyerang wilayah Baharestan di Provinsi Isfahan, Iran Tengah. Sejumlah ledakan besar dan percikan bola api mengakibatkan kepulan asap membumbung di langit Isfahan. Sementara itu Iran juga terus menyerang aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk. Iran menyebut serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ataupun Israel terhadap fasilitas militer mereka tidak berdampak signifikan. Iran juga menegaskan bahwa target-target yang telah diserang sejauh ini hanyalah bagian kecil yang tidak signifikan terhadap kekuatan militernya secara keseluruhan. که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم، مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. Iran menyatakan tidak akan menerima gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bilang bakal menginginkan perang berakhir menyeluruh, bukan gencatan senjata. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut kesediaan Iran untuk terus berperang hingga akhir. Hal ini merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Presiden Iran menginginkan gencatan senjata. Namun, Menlu Iran menegaskan bangsa Iran tidak akan bisa diancam dengan kekerasan. Ia menyebut Iran sepenuhnya siap jika Amerika Serikat melancarkan serangan darat. ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم، بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه. و ارائه تضمین‌های مبنی بر این که دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که باید پرداخته بشه مردم ایران به خاطر حجم خساراتی که به هر حال به ما وارد کردن. این در جنگ زمینی حتی خبرتر و مجهزتر هستیم. ما کاملا آماده هستیم برای مقابله با هر گونه تهدید حمله زمینی به کشورمون. امیدوار هستیم که چنین اشتباهی نکنه. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa. Besok hari Sabtu, jadi selamat menyambut akhir pekan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah